Halo hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel aku, Nurul Fauzaliyah. Sesuai dengan judul dari video ini, aku sebenarnya suka heran kenapa masih ada aja yang berstatement sholawat kesannya untuk minta kekayaan. Kalau mau kaya, ya kerja dong. Padahal pembahasan seputar sholawat itu sudah banyak sekali di YouTube, TikTok, dan di manapun di sosial media yang lain pun pembahasan soal sholawat, pembahasan soal pengabulan hajat melalui fadilah sholawat itu ada banyak sekali. Tapi kok masih ada aja yang mempertanyakan, kok kesannya sholawatan itu untuk dunia sih, sholawatan ke baginda Nabi kok untuk uang gitu ya teman-teman. Jadi sebenarnya yang betul itu seperti apa sih? Memang benar statement yang mengatakan kalau ingin uang, kalau ingin kaya ya kerja ya teman-teman. Itu benar banget. Itu sudah hukum alamnya seperti itu. Itu sunatullahnya seperti itu. Jadi ini adalah sesuatu yang tidak perlu dibahas lagi ya teman-teman. Kalau mau uang, mau punya sesuatu, itu memang harus kerja. Itu sudah hukum alamnya seperti itu. Ini jadi aku nggak bilang, oh dengan sholawat kamu dapat kekayaan tanpa harus ngapa-ngapain, tanpa harus bergerak, tanpa harus berpikir, tanpa harus bekerja. Enggak, aku tidak bilang seperti itu. Kalau pengen uang, pengen sesuatu memang harus kerja. Karena kita di dunia, hukum alamnya, sunatullahnya memang seperti itu diaturnya. Teman-teman, sudah clear ya. Cuman ketika kita menginginkan sesuatu, ketika kita pengen uang, kemudian kita bersolawat, apakah salah? Itu kan yang menjadi pertanyaan intinya. Jadi kalau misalkan masih ada yang mempertanyakan, kok kesannya sholawatan hanya untuk uang sih kak, gitu ya. Ya memang kenapa? Gitu. Ya nggak apa-apa dong. Ketika kita meminta sesuatu sama Allah, termasuk uang, lalu kita merayu Allah dengan bersolawat, dengan fadilah solawat kita kepada baginda Nabi, apakah itu salah? Lalu jika bukan kepada Allah kita meminta uang, minta kaya, lalu kepada siapa kita meminta? Nah ketika kita punya hajat kaya, ada dua jalan yang harus kita lewati. Yang pertama adalah jalan dunianya, hukum alamnya, yaitu bekerja. Ini sudah pasti karena ini sudah hukum alamnya kita di dunia ini. Kemudian yang kedua adalah jalur langitnya. Teman-teman, jadi ada dua yang kita punya sebagai muslim ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang berpendapat kalau mau kaya ya kerja. Oke, nggak apa-apa, berarti beliau hanya melakukan satu jalan ini. Dan itu pun juga bisa kaya, teman-teman. Tapi kalau kita muslim, kita mau hajat kita atau kita mau kayanya nih lebih cepat, lebih banyak, dan kekayaan itu membuat kita bersyukur dan insya Allah berkah, maka ambillah dua jalur ini. Gitu. Jalur dunia dan jalur langitnya. Allah sudah memberikan kita jalan, kalau mau kaya, ya lakukan dua jalur ini. Nah, untuk jalur langitnya sendiri itu kan banyak sekali jalannya, banyak sekali caranya, banyak sekali jembatannya, dan itu Allah sudah menyiapkan untuk kita, teman-teman. Jadi, rugi dong kalau kita nggak memakai kedua jalur yang Allah sudah siapkan. Termasuk sholawat ini adalah salah satu jembatan atau salah satu jalan yang sudah Allah siapkan untuk kita nih. Kalau kita punya hajat, pakailah sholawat, pakailah fadilah sholawat. Itu teman-teman. Jadi kalau sudah Allah yang memberikan jalannya, kenapa kita nggak mau menggunakannya? Jadi sah-sah aja ketika kita pingin kaya, kemudian kita bersholawat, atau hajat yang lainnya lah, nggak hanya kaya, itu sah-sah aja. Karena memang itu salah satu jalan yang Allah beri, salah satu cara yang Allah beri kepada kita manusia. Tempuhlah jalur langitmu dengan sholawat. Itu teman-teman. Walaupun jalur langit ini sebenarnya banyak, ada sholawat, ibadah malam, tahajud, puasa, sedekah, dan lain sebagainya ya. Tapi kan ini kita sedang membahas tentang sholawat.
Jika ada yang berpendapat bahwa kok sholawat minta kaya sih, itu juga nggak ada yang salah sebenarnya ya. Sebenarnya sholawat itu kan disertai maupun tidak disertai hajat sekalipun, itu secara tulus, secara ikhlas dari dalam hati kita, kita bersolawat kepada baginda Nabi kita. Dan satu solawat yang kita baca itu pasti dibalas sama Allah 10 rahmatnya Allah. Itu, teman-teman. Jadi nggak ada yang salah mau solawatan tanpa disertai hajat pun kita mendapatkan rahmat Allah. Begitu pula ketika kita solawat dengan hajat pingin kaya atau pingin lunas hutang, insya Allah dengan rahmatnya Allah itu hajat kita pun segera terkabul. Jadi ya sudah, nggak perlu dibahas, tidak perlu diperdebatkan karena kita juga tidak tahu orang lain punya urusan apa, orang lain punya masalah apa, orang lain punya kebutuhan apa. Yang jelas kebutuhan, kemauan, keinginan hidup mereka itu berbeda sama kita, gitu ya. Dan lagi orang yang sudah mau ketuk hatinya untuk bersolawat itu sudah luar biasa loh. Artinya nggak semua orang terketuk hatinya untuk bersolawat. Ya teman-teman. Jadi itu patut disyukuri dan lagi tidak perlu diperdebatkan. Jadi sekali lagi, aku mau uang Kak, aku mau kaya, aku mau lunas hutang, aku mau ini, aku mau membahagiakan kedua orang tuaku, aku bersolawat untuk hajatku itu. Nggak apa-apa. Bismillah, semoga Allah kabulkan ya teman-teman. Baik, terima kasih sudah menonton videoku kali ini. Jumpa lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.